Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja bukan? Hari ini Mimin akan melanjutkan cerita Dokter Jenius Selir Tak Bermoral. Selamat menikmati. Bab 851. Namong Aochen mendengus dingin dan melangkah maju. Energi unsur dalam dantiannya meledak dan tekanan tirani menyebar dalam sekejap. Alam merah tingkat kelima. Tekanan tirani tidak segan-segan menekan Bai Li Hongzuang. Ketika dia bertarung dengan Gong Shaoqing, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi ketika berhadapan dengan Bai Li Hongzuang, dia ingin menghancurkan Bai Li Hongzuang dengan kemenangan telak. Bai Li Hongzuang menyipitkan matanya, setelah mencapai alam Xiantian. Ketika ada kesenjangan tertentu dalam kekuatan dua praktisi, tekanan dari yang kuat akan menghasilkan tekanan yang sangat besar untuk menghancurkan lawan. Di bawah tekanan ini, kekuatan pihak yang lebih lemah juga akan ditekan dan tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatan tempur mereka. Ini adalah kesulitan bertarung melawan mereka yang berlevel lebih tinggi, orang biasa tidak bisa menembus lapisan tekanan ini sama sekali, dan semua pertempuran tidak akan ada artinya jika dibandingkan. Kecepatan Bai Li Hongzuang juga tidak lambat. Energi unsur di tubuhnya meraung dan kekuatan alam merah tingkat ketiga ditampilkan sepenuhnya. Ketika semua orang melihat bahwa Bai Li Hongzuang telah mencapai alam merah tingkat ketiga pada usianya, mereka sedikit terkejut. Dia layak disebut jenius. Ketika Bai Li Hongzuang dan Namong Aochen seumuran, mereka takut kekuatannya tidak akan lebih lemah dari kekuatan Namong Aochen. Namun, mereka hanya bisa menyalahkan Bai Li Hongzuang karena terlambat lahir. Menghadapi tekanan Namong Aochen, Bai Li Hongzuang hanya merasakan batu besar menekan tubuhnya dan kekuatan tempurnya terpengaruh sampai batas tertentu. Namong Aochen tampak acuh tak acuh. Inilah perbedaan antara yang lemah dan yang kuat, hampir tidak ada kebutuhan untuk bertarung, dan yang lemah sudah menemui jalan buntu. Setelah melihat arogansi dan kebanggaan di mata Namong Aochen, bibir Bai Li Hongzuang perlahan membentuk senyuman mengejek. Pikiran Bai Li Hongzuang bergerak dan sentuhan warna giok diam-diam muncul di lengannya, itu cerah dan sulit. Pada saat berikutnya, tinju kanan Bai Li Hongzuang dengan keras menghantam tekanan di udara. Bang! Ekspresi Namong Aochen berubah dalam sekejap saat suara teredam terdengar. Kaca! Suara retakan kecil terdengar, segera setelah itu, tekanannya menghilang seperti cermin pecah. Melihat pemandangan ini, sedikit kejutan muncul di mata semua orang pada saat yang bersamaan. Tekanan Namong Aochen sebenarnya begitu mudah dipatahkan oleh Bai Li Hongzuang. Hal semacam ini tidak berguna bagiku. Bai Li Hongzuang berkata dengan dingin, perbedaan kekuatan antara dia dan Namong Aochen hanya 2 tingkat, jadi tekanan semacam ini tidak akan menekannya secara mutlak. Namong Aochen juga sedikit terkejut. Satu kepalan saja sudah cukup untuk menghancurkan tekanan, bisa dilihat betapa kuatnya tinju Bai Li Hongzuang. Pada saat yang sama, sedikit ketertarikan muncul di mata Namong Aochen. Jarang sekali dia bertemu orang yang begitu menarik di kalangan generasi muda kultivator. Segera setelah itu, sosok Namong Aochen bergerak dan berubah menjadi cahaya kuning yang menyapu Bai Li Hongzuang. Jarak antara mereka berdua langsung diperpendek. Telapak tangan kanan Namong Aochen berubah menjadi kepalan tangan dan meninju leher Bai Li Hongzuang tanpa ragu-ragu. Tinju besar yang terbungkus angin tinju kencang dengan cepat membesar di pupil Bai Li Hongzuang. Bai Li Hongzuang tidak panik dan tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghindar. Kebetulan dia juga ingin tahu seberapa kuat dia sekarang. Saat tinju hendak menyentuh Bai Li Hongzuang, Bai Li Hongzuang bergerak. Tinjunya yang tipis dan putih bertemu dengan Namong Aochen tanpa rasa takut. Dia sebenarnya ingin menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Bab 852. Bai Li Hongzuang ini terlalu sombong. Apakah menurutnya kekuatan ekstra kakak hanya untuk pertunjukan? Mulut Namong Yuer memunculkan lengkungan sarkastik, tetapi senyuman di matanya perlahan semakin dalam. Tangan Bai Li Hongzuang patah, ini juga kabar baik. Orang-orang dari tempat kecil selalu kurang pengetahuannya. Dia benar-benar menganggap kekuatannya hebat, kata Namong Yujin dengan malas. Ledakan, 2 tinju, satu besar dan satu kecil, bertabrakan di depan mata semua orang yang terkejut. Namun, adegan patah tulang Bai Li Hongzuang tidak terjadi, kedua tinju terpisah begitu bersentuhan, dan Bai Li Hongzuang tidak dikalahkan. Merasakan kekuatan besar yang datang dari tinjunya, Namong Aochen terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan Bai Li Hongzuang begitu kuat. Aku meremehkanmu, kata Namong Aochen perlahan, dia ingin mengalahkan Bai Li Hongzuang dengan cara yang menghancurkan, tetapi sekarang tampaknya kekuatan Bai Li Hongzuang tidak begitu mudah untuk dihadapi. Anak-anak keluarga kerajaan selalu sombong. Kata-kata Bai Li Hongzuang sama sekali tidak sopan, karena mereka sudah berada dalam situasi yang tidak bersahabat, dia tidak akan memberikan wajah yang baik kepada pihak lain. Wajah Namong Aochen dingin, dan matanya bersinar karena amarah. Tubuhnya bergerak, dan dia menyerang seperti badai. Ledakan. Ledakan, ledakan. Bai Li Hongzuang tidak mundur sama sekali, sosoknya sedang bertarung dengan Namong Aochen. Serangan sengit terus terjadi. Kedua orang itu seperti angin puyuh yang saling terkait satu sama lain, dan ki yang ganas juga meledak menjadi ledakan sonik.
Semakin banyak mereka bertarung, semakin terkejutnya Namong Ao Chen. Biasanya, kultivator wanita sangat lemah dalam pertarungan jarak dekat, namun Bai Li Hongzhuang tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Kemampuan bertarung jarak dekatnya sangat bagus. Apa yang tidak bisa dia pahami adalah bahwa budidaya Bai Li Hongzhuang jelas 2 tingkat lebih rendah darinya, kenapa dia tidak merasakan kelemahan Bai Li Hongzhuang saat mereka bertarung. Mungkinkah itu, Bai Li Hongzhuang mempraktikkan teknik budidaya tubuh? Namong Ao Chen agak bingung. Meskipun keterampilan bela diri transformasi tubuh tidak jarang, hanya ada sedikit keterampilan bela diri transformasi tubuh yang bagus. Bai Li Hongzhuang mampu melawan seseorang yang 2 peringkat di atasnya, dan dia tidak dirugikan dalam hal kekuatan. Dari sini terlihat bahwa kemampuan bela diri Bai Li Hongzhuang berada pada level yang sangat tinggi. Sepertinya juara di setiap akademi bukanlah orang yang tidak bernama. Dia tidak bisa meremehkan lawannya. Suara mendesing. Keduanya bangkit kembali, Bai Li Hongzhuang mundur beberapa langkah dan menghilangkan semua energi di tubuhnya. Kekuatan Namong Ao Chen sama seperti yang dikatakan semua orang, itu bukan gertakan. Meskipun dia telah menggunakan tubuh halus giok, kekuatannya masih kurang, perbedaan kekuatan antara keduanya tidaklah kecil. Di bawah lengan bajunya, tinju Bai Li Hongzhuang memerah karena darah dan sedikit gemetar. Dia tidak bisa tidak terluka akibat tabrakan sebelumnya. Namun, pemandangan ini sangat mengerikan di mata semua orang. Wajah Namong Yujin dipenuhi rasa tidak percaya. Kultivasi Bai Li Hongzhuang jelas 2 tingkat lebih rendah dari Namong Ao Chen. Bagaimana dia masih bisa bertahan di bawah serangan yang begitu kejam? Dia sangat jelas tentang betapa kuatnya Namong Ao Chen. Tidak pernah ada orang lemah yang bisa bertahan begitu lama di bawah serangan Namong Ao Chen. Ini terlalu aneh. Mata Xia Ziqing dan yang lainnya bersinar karena kegembiraan. Hongzhuang sungguh hebat. Bab 853. Karena ini sudah pertarungan sampai mati, maka ayo kita akhiri secepatnya. Rasa dingin di mata Bai Li Hongzhuang berangsur-angsur semakin dalam. Dari pertukaran penyelidikan ini, dia sudah memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan Namong Ao Chen. Meskipun budidayanya tidak sebaik Namong Ao Chen, bukan berarti dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Dalam kamusnya, tidak ada kata mengakui kekalahan. Jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, dia tidak akan pernah tahu hasil akhirnya. Mata tampan Namong Ao Chen sedikit menyipit, dalam situasi ini, Bai Li Hongzhuang masih bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Dapat dilihat bahwa Bai Li Hongzhuang berencana untuk berusaha sekuat tenaga. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan membantumu. Suara Namong Ao Chen juga penuh dingin. Dia tidak bisa terus membiarkan Bai Li Hongzhuang menanganinya, dia menginginkan kemenangan telak dan memberitahu semua orang bahwa martabat keluarga kerajaan tidak bisa diinjak-injak. Di sisi lain, Bai Si menoleh dan menatap Bai Li Hongzhuang. Melihat Bai Li Hongzhuang mengangguk, mata Bai Si tertuju pada sisi berlawanan dari singa api. Namun, setelah melihat Bai Si, mata singa api yang awalnya agung itu memancarkan sedikit ketakutan. Tubuhnya yang kuat mulai bergetar. Melihat pemandangan ini, sedikit keheranan muncul di mata semua orang yang hadir. Mengapa singa api sepertinya takut pada binatang putih itu? Binatang macam apa binatang putih itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Semua orang bingung. Meskipun ada banyak jenis binatang iblis, orang-orang yang hadir tidak kekurangan penglihatan. Mereka bahkan tahu tentang binatang iblis yang bersifat hias, namun, mereka belum pernah melihat binatang iblis seperti Bai Si. Kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana singa api bisa takut pada binatang sekecil itu? Bahkan lebih banyak orang yang tidak setuju. Singa api adalah eksistensi yang sangat luar biasa di antara monster kontrak, bagaimana mungkin seorang siswa dari sekolah Changlan yang terpencil bisa memiliki monster kontrak yang lebih baik daripada putra mahkota. Huan Tua, monster kontrak macam apa milik Bai Li Hongzhuang? Jian Qingqiu bukanlah orang yang bodoh. Konsep hierarki di antara binatang iblis lebih ketat daripada konsep manusia, binatang iblis tingkat rendah hanya akan berperilaku seperti ini ketika mereka bertemu dengan binatang iblis tingkat tinggi. Di masa lalu, mereka selalu memperlakukan binatang iblis Bai Li Hongzhuang sebagai hewan peliharaan. Namun kini, tampaknya singa putih ini bukan sekadar pamer. Huan Chuyu juga terkejut, sebenarnya dia belum pernah memperhatikan White Lion sebelumnya. Ini, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Huan Chuyu berkata perlahan. Namun, Jian Qingqiu dan Chang Hongqi jelas tidak mempercayai apa yang dikatakan Huan Chuyu. Mereka hanya berpikir bahwa Huan Chuyu sengaja membuat mereka tegang. Tidak peduli seberapa kuat monster iblis ini, Bai Li Hongzhuang bukanlah tandingan Namong Ao Chen. Chang Hongqi tidak memiliki kesan yang baik terhadap Jian Qingqiu. Kemarin, Huan Chuyu membeberkan identitas Wei Hanyun di depan semua orang, yang membuatnya sangat malu, kini ia hanya berharap Changlan Chol Lege akan gagal dan terjatuh ke peringkat terakhir. Huan Chuyu memandang Chang Hongqi dengan acuh tak acuh. Setidaknya siswa Changlan Chol Lege saya memiliki keberanian untuk melawan. Berbeda dengan Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Melihat perkataan Huan Chuyu menjadi semakin tidak sopan, Chang Hongqi juga mendengus dingin.
Sebaiknya kamu berdoa agar bibit bagus Universitas Changlanmu tidak mati pada tahap ini. Kamu, kemarahan Huan Chuyu melonjak, tapi Chang Hongqi telah mengalihkan pandangannya, lelaki tua ini menjadi semakin berlebihan. Bab 854. Bai Li Hongzuang dan Bai Si segera mengambil tindakan. Energi utama Bai Li Hongzuang melonjak ke dalam tinjunya. Di saat yang sama, dia menggunakan Fulgurating Shadow dan menghilang dari tempatnya seperti hantu. Melihat gerakan aneh Bai Li Hongzuang, mata Namong Ao Chen berkilat karena terkejut. Seluruh tubuhnya menegang, dan dia tidak berani rileks sedikitpun. Badai hancur. Gerakan Bai Li Hongzuang secepat angin, keterampilan bela dirinya secepat kilat saat dia menyerang dada Namong Ao Chen. Reaksi Namong Ao Chen juga sangat cepat. Setelah merasakan angin kencang, dia juga membalas dengan keterampilan bela diri. Tinju gempa naga. Bang! Ketika kedua tinju bertabrakan, energi utama mereka saling menghilangkan. Level dari Dragon Quick Fist adalah level yang lebih tinggi dari Storm Break. Oleh karena itu, Namong Ao Chen lebih unggul dalam tabrakan ini. Namong Ao Chen, yang awalnya sedikit gugup, mengungkapkan senyuman, fondasi keluarga kekaisaran bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Jauh lebih mudah baginya untuk memperoleh keterampilan bela diri tingkat tinggi dibandingkan kultivator lainnya. Senyuman puas muncul di mata Namong Ao Si. Bai Li Hongzuang telah melompat-lompat begitu lama, sudah waktunya untuk membunuhnya dalam satu gerakan. Namun, Bai Li Hongzuang tidak terlalu kecewa dengan kegagalan langkah ini. Energi utama di tubuhnya melonjak lagi. Mata Namong Ao Chen dipenuhi rasa dingin. Kekuatan Bai Li Hongzuang jelas lebih lemah darinya, tapi dia berani menyerangnya lebih dulu. Ini tidak bisa dimaafkan. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan keluarga kekaisaran. Alis Namong Ao Chen bahkan lebih arogan. Energi utama di tubuhnya melonjak dan berkumpul di tangannya. Saat tangan Namong Ao Chen terus bergerak, segel rumit terbentuk dengan tenang. Di saat yang sama, kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar menyebar dari tangannya. Telapak tangan iblis. Begitu kata ini keluar, sebuah telapak tangan besar dengan cepat terbentuk di belakang Namong Ao Chen, seluruh langit sepertinya ditekan oleh telapak energi primer yang sangat besar ini. Tekanan yang tak terkatakan melanda hati setiap orang. Mata Bai Li Hongzuang tertuju pada telapak tangan iblis. Langkah yang sama di tangan Namong Ao Chen dan Namong Xiuji adalah dua konsep yang sangat berbeda. Saat ini, telapak tangan iblis milik Namong Ao Chen hampir 2 kali lipat ukuran telapak tangan iblis milik Namong Xiuji. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan ilmu bela diri Namong Ao Chen jauh lebih kuat dibandingkan dengan Namong Xiuji. Kakak telah melatih telapak tangan iblis sampai sejauh ini terlalu menakutkan. Wajah Namong Ao Chen penuh keheranan. Namong Ao Chen benar-benar layak dikenal sebagai orang paling berbakat di keluarga kekaisaran kerajaan Qing. Adalah milik Namong Ao Chen. Milik Nong Ao Chen sudah terlihat, milik Namong Ao Chen, itu milik royal, adalah S. Hanya Namong Ouzi yang memiliki pandangan puas di matanya. Namong Ao Chen benar-benar merupakan hadiah dari surga untuk kerajaan Qing. Entah itu kekuatan, kebijaksanaan, atau kemampuan, dia adalah satu di antara sejuta. Huan Chuyu memandang Lu Huaiyan. Kekuatan telapak tangan iblis ini tidaklah kecil, jika Bai Li Hongzuang tidak memiliki keterampilan bela diri yang cukup kuat untuk menghadapinya, Bai Li Hongzuang mungkin akan mati seketika. Tentunya persaingan seperti ini tidak bisa lagi dihentikan. Mata Mo Yunjue tertuju pada panggung, ekspresinya sedikit dingin, tetapi energi utama di tubuhnya diam-diam melonjak. Bab 855. Tuan, telapak tangan iblis surgawi orang ini sangat kuat. Anda harus berhati-hati. Mata Xiao Hei dipenuhi kekhawatiran. Ia bisa merasakan kekuatan telapak tangan iblis surgawi. Jika pihak lain adalah seorang kultivator biasa, masternya seharusnya bisa mengungguli dia. Namun, budidaya Namong Ao Chen jelas tidak sederhana. Mungkin Namong Ao Chen sendiri juga memiliki kemampuan bertarung. Hasilnya, jarak antara sang master dan Namong Ao Chen semakin besar. Mata Bai Li Hongzuang bersinar dengan semangat juang yang kuat, sampai saat-saat terakhir, mereka tidak akan pernah tahu hasil akhirnya. Di saat berikutnya, kekuatan di tubuh Bai Li Hongzuang juga melonjak dengan liar. Tangannya terus berputar, dan energi mengerikan yang sama meledak. Telapak tangan api biru suci. Bai Li Hongzuang mendengus dingin, dan telapak tangan Yuan Li yang besar juga muncul di udara, dan nyala api biru menutupi seluruh telapak tangan. Suhu seluruh bidang seni bela diri juga meningkat sedikit, dan suhu yang sangat panas menyebar. Melihat telapak api azure suci, mereka yang telah melihat pertempuran antara Bai Li Hongzuang dan Namong Xiuji sudah tidak asing lagi dengannya. Pada awalnya, Bai Li Hongzuang mengalahkan Namong Xiuji dengan telapak api azure suci ini, tetapi penguasaan telapak tangan iblis surgawi oleh Namong Xiuji tidak sebanding dengan milik Namong Ao Chen. Pada saat ini, agak aneh menggunakan trik ini untuk memblokir telapak setan surgawi. Orang desa adalah orang desa. Jurus yang mereka kuasai sangat sedikit. Tidak peduli berapa banyak jurus yang ingin mereka lakukan, mereka tidak punya lagi. Bibir Namong Yuer sedikit melengkung, dan dia memandang Xia Ziqing dan yang lainnya dengan mengejek.
Mereka dilahirkan di dua dunia yang berbeda. Ada sedikit kemarahan di wajah Xia Ziqing dan yang lainnya, tapi ada sedikit ketidakberdayaan di hati mereka. Faktanya, warisan rakyat biasa tidak bisa dibandingkan dengan keluarga kerajaan. Huan Tua, perguruan tinggi Changlanmu bahkan tidak bisa mengajarkan seni bela diri yang baik kepada para siswanya. Sangat sulit mengandalkan satu gerakan untuk menaklukkan dunia. Chang Hongqi memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejeknya. Wajah Jian Qingqiu juga menunjukkan senyuman. Ini adalah dasar dari keluarga kerajaan. Dengan keberadaan seperti itu, mustahil bagi Changlan Colege untuk membalikkan keadaan. Namun, Huan Cuyu terlalu malas untuk memperhatikan Chang Hongqi. Bukan karena Changlan Colege tidak memiliki seni bela diri untuk diajarkan kepada siswanya, hanya saja Bai Li Hongzuang sudah lama tidak berada di Changlan Colege. Dengan kekuatan telapak suci api Azure, kamu ditakdirkan untuk gagal. Mata Namong Ao Chen dipenuhi dengan rasa jijik. Dia sudah bisa memprediksi hasilnya sebelum kedua serangan itu bertabrakan karena jarak antara kedua serangan itu terlalu besar. Namun, bibir Bai Li Hongzuang perlahan melengkung menjadi lengkungan yang jahat dan mempesona. Itu belum tentu benar. Tiba-tiba, semua orang melihat Bai Li Hongzuang membalik telapak tangannya lagi, dan wajahnya sedikit memucat. Tepat ketika semua orang tidak mengerti apa yang dilakukan Bai Li Hongzuang, tangan Bai Li Hongzuang tiba-tiba tergenggam, dan telapak tangan Qian yang tergantung di udara tiba-tiba menyusut sedikit. Melihat pemandangan ini, pupil mata Namong Ao Chen menyusut, dan wajahnya yang serius dan dingin dipenuhi rasa tidak percaya. Saat pohon palem Qian menyusut, suhu meningkat lagi, dan seluruh telapak tangan menjadi semakin menyilaukan. Bahkan sinar matahari pun terhalang sepenuhnya. Bab 856. Untuk keterampilan bela diri, memperbesarnya bukanlah hal yang paling sulit. Namun, menyusutkannya adalah hal yang paling sulit. Setelah keterampilan bela diri menyusut, energi keterampilan bela diri akan lebih terkondensasi dan kekuatan keterampilan bela diri akan meningkat pesat, namun, kesulitannya sungguh tak terlukiskan. Jika persepsinya tidak salah, telapak suci api biru ini seharusnya merupakan keterampilan bela diri pada tahap awal peringkat mendalam. Terlalu sulit untuk mengecilkannya. Dia tidak mengerti bagaimana Bai Li Hongzuang melakukannya. Tidak hanya Namong Ao Chen, tetapi para penonton juga merasa ngeri saat ini. Teknik ini sungguh menakjubkan. Xia Ziqing dan yang lainnya tercengang. Tampaknya apa yang mereka ketahui sebelumnya bukanlah kekuatan sebenarnya dari Hongzuang. Pantas saja saat Namong Xiuji terluka seperti itu, Hongzuang hanya terluka ringan. Jika Hongzuang menggunakan teknik ini, Namong Xiuji hanya akan menemui jalan buntu. Jelas ada banyak orang yang memahami hal ini, untuk sementara waktu, banyak orang mengubah pandangan mereka tentang Bai Li Hongzuang. Bai Li Hongzuang berbelas kasihan kepada Namong Xiuji, tapi sekarang Namong Ao Chen punya ide untuk membunuh Bai Li Hongzuang. Membandingkan keduanya, semua orang merasa bahwa keluarga kerajaan terlalu berpikiran sempit, tetapi mereka tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu. Bagaimana kamu melakukannya? Namong Ao Chen mau tidak mau bertanya, jika teknik ini digunakan dalam pertempuran, letusan kekuatan tempur dapat ditingkatkan lebih dari satu level. Bai Li Hongzuang terkekeh, dan sentuhan ejekan muncul di matanya yang tenang. Kenapa aku harus memberitahumu? Namong Ao Chen ini terbiasa menyendiri, dan bahkan pertanyaan ini bernada merendahkan. Yang lain peduli dengan identitas putra mahkota, tapi dia tidak peduli sama sekali. Mendengar ini, ekspresi Namong Ao Chen sedikit berubah. Saat ini, dia tidak ingin membunuh Bai Li Hongzuang, wanita ini memiliki metode ajaib di tangannya. Jika dia menculiknya kembali ke keluarga kerajaan dan mempelajari metodenya dari mulutnya, itu akan sangat membantunya. Namun sayang sekali dia tidak bisa melawan perintah ayahnya. Saat Bai Li Hongzuang dan Namong Ao Chen saling berhadapan, Bai Si sudah menerkam ke arah singa api seperti kilat. Seekor singa kentut anjing sebenarnya menjadi pusat perhatian di depan semua orang, dan dia, Raja Binatang Buas yang agung, sebenarnya diejek oleh semua orang sebagai makhluk kecil yang tidak berguna, ini tidak bisa dimaafkan. Singa yang menyala-nyala selalu diperlakukan seperti seorang pangeran oleh keluarga kerajaan. Meskipun ia merasakan ketakutan yang tak terlukiskan terhadap singa putih, ia telah mengikuti tuannya yang arogan begitu lama sehingga ia benar-benar menganggap dirinya sebagai seseorang yang penting, itu sebenarnya menyerang singa putih juga. Ketika semua orang melihat singa putih melebih-lebihkan dirinya sendiri dan menyerang singa api, mereka semua mengungkapkan ekspresi kasihan dan cemoohan. Anak kecil ini melebih-lebihkan dirinya sendiri seperti halnya pemiliknya. Namun, di saat berikutnya, kejadian mengejutkan terjadi. Mengaum, White Lion meraung marah, dan sikap Flaming Lion jelas berubah. Bahkan ketika kedua binatang iblis hendak menyerang, gerakan singa putih secepat kilat, dengan lompatan, dia menggigit tenggorokan Flaming Lion dengan kecepatan badai. Karena mereka berani memprovokasi Raja Binatang, mereka harus membayar harga yang pantas. Dua sosok, satu merah dan satu putih, saling bersilangan, dan darah menyembur ke udara. Bab 857. Penonton terdiam. Semua orang melihat pemandangan ini dengan ekspresi tercengang. Bukankah ini terlalu sulit dipercaya?
Flaming Lion yang agung dan terkenal benar-benar digigit oleh binatang putih kecil itu hanya dalam satu kali serangan. Binatang macam apa binatang putih kecil ini? Haha, Flame Lion rusak macam apa ini? Terlalu lucu untuk dipuji oleh semua orang dengan sedikit kekuatan bertarung ini. Xia Ziqing tidak bisa menahan tawa, semua orang telah memuji singa api sebelumnya, dan Namong Aochen juga menganggap singa api sebagai harta karun, tetapi ia dengan mudah dikalahkan. Keluarga kekaisaran telah menghabiskan begitu banyak uang dan upaya untuk membudidayakan binatang iblis yang tidak berguna itu. Namun, ketika Xia Ziqing terkekeh, Gong Shaoqing dan yang lainnya tidak tertawa. Mata mereka semua tertuju pada singa putih. Sepertinya mereka selalu meremehkan singa putih. Aku tahu kalau monster terkontrak Hong Zuang pastinya bukanlah monster iblis yang hanya untuk pamer. Cui Haoyan menghela nafas, tapi masih ada kejutan yang tak terkatakan di hatinya. Ketika mereka pertama kali mengetahui bahwa Baili Hongzuang telah tertular binatang buas seperti itu, mereka merasa itu luar biasa. Bagaimanapun, Baili Hongzuang bukanlah orang yang mencolok. Binatang iblis hias semacam ini adalah sesuatu yang disukai oleh para remaja putri dari keluarga pejabat pemerintah yang tidak memiliki kekuatan tempur yang kuat. Namun bagi para kultivator, binatang iblis semacam ini benar-benar sebuah beban. Segala sesuatu yang sebelumnya tidak mereka pahami tiba-tiba dipahami setelah melihat serangan singa putih. Singa putih ini hanya berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Seperti tuan, seperti binatang yang dikontrak. Kekuatan bertarung singa putih ini sama abnormalnya dengan tuannya. Bai Junyu menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Untungnya, dia dan Baili Hongzuang adalah rekan satu tim. Kalau tidak, akan sangat menyedihkan jika menyinggung lawan seperti itu. Gong Shaoqing menarik napas dalam-dalam dan menenangkan keterkejutan di hatinya. Singa api berada di alam merah tingkat kelima, yang membuktikan bahwa binatang kecil lucu yang selalu tidak mencolok itu setidaknya berada di alam merah tingkat kelima. Baili Hongzuang, benar-benar menentang langit. Namong Yuer dan yang lainnya tercengang, mereka tahu betapa kuatnya Flaming Lion. Itu berada di alam merah tingkat kelima, dan bahkan lebih kuat dari para pembudidaya biasa di alam merah tingkat kelima. Namun hanya dalam beberapa saat, Flame Lion hanya tersisa separuh nyawanya, binatang kontrak macam apa yang dimiliki Baili Hongzuang. Wajah Namong Aochen menjadi pucat saat dia melihat singa api tergeletak di tanah. Dia telah membuat kontrak dengan Flaming Lion ketika dia masih sangat muda. Flaming Lion telah menemaninya saat ia tumbuh dewasa, di dalam hatinya, Flaming Lion memegang posisi yang sangat penting. Dia bahkan memperlakukan Flaming Lion sebagai keluarganya. White Lion mengunyah daging Flaming Lion dan menelannya ke dalam perutnya. Ia senang menjadi pusat perhatian. Sekarang, semua orang harus tahu apa yang mampu dilakukan singa putih. Saat berikutnya, singa putih itu melompat ke arah Flaming Lion lagi. Daging Flaming Lion rasanya cukup enak. Aduh, ketika singa yang menyala-nyala itu melihat singa putih menyerangnya lagi, sedikit kepanikan muncul di matanya, itu bukan tandingan White Lion. Melihat aksi White Lion, Namong Aochen berteriak, binatang, beraninya kamu. Namun, White Lion jelas tidak mempedulikan perkataan Namong Aochen. Ia melompat dan membuka mulutnya, memperlihatkan giginya yang tajam, dan menggigit leher Flaming Lion lagi. Bab 858. Namun, saat Namong Aochen hendak menyerang singa putih, Baili Hongzuang telah memblokir di depan Namong Aochen. Lawanmu adalah aku. Dibandingkan dengan Namong Aochen yang penuh amarah, Baili Hongzuang tampak sangat acuh tak acuh. Untuk pria sombong seperti ini, dia harus menggunakan fakta agar dia mengerti bahwa selalu ada orang yang lebih baik darinya. Pergilah ke neraka. Namong Aochen tidak bisa lagi mengendalikan emosinya saat ini dan tidak ragu menyerang Baili Hongzuang dengan telapak tangan iblis. Pada saat yang sama, pikiran Baili Hongzuang bergerak dan telapak api Azure Suci bertemu dengannya. Saat kedua serangan itu bertabrakan, White Lion berhasil menggigit leher Flaming Lion. Tidak sulit membunuh orang seperti ini. Mata Namong Aozi juga penuh amarah, tetapi sebagai Raja Dinasti Qing, dia tidak bisa menunjukkan hal ini. Namun, Baili Hongzuang ini harus mati. Bang! Kedua serangan itu bertabrakan di depan mata orang banyak yang ketakutan, pada saat terjadi benturan, terdengar suara gemuruh, dan itu sangat menakutkan. Riak energi unsur yang terlihat dengan mata telanjang menyebar, menutupi langit seolah seluruh langit telah menjadi gelap. Pada saat dua serangan itu terjadi, perisai pelindung di sekitar panggung seni bela diri langsung diaktifkan. Lapisan perisai pelindung emas pucat menyelimuti seluruh panggung seni bela diri, mencegah kebocoran energi dan mempengaruhi para penggarap di tribun. Badai energi unsur menyapu perisai pelindung, tetapi kerumunan tidak dapat lagi melihat situasi di dalam perisai dan tidak tahu apa hasilnya. Di luar perisai pelindung, White Lion sedang melihat ke dalam perisai dengan kepala Flaming Lion di mulutnya. Ketika tabrakan terjadi, pemiliknya membiarkannya meninggalkan panggung pencaksilat. Lagi pula, dengan badai energi seperti itu, ia hanya akan terpengaruh jika ia tetap berada di dalam. Meskipun area panggung seni bela diri masih tidak kecil, namun masih terbilang kalah jika digunakan untuk benturan energi Baili Hongzuang dan Namong Aochen. Namun,
Saat penonton melihat White Lion memegang kepala Flaming Lion di mulutnya, mereka semua merasa sedikit mengejek. Adapun orang yang mengatakan bahwa selama singa putih bisa menahan satu serangan dari singa yang menyala-nyala, dia sudah tetap diam, dia hanya berharap tidak ada seorang pun yang mengingat apa yang dia katakan sebelumnya. Tangan Namong Ouzi menempel erat di lututnya. Wajahnya yang bermartabat melepaskan kekuatan putra surga. Siapapun tahu bahwa suasana hati Namong Ouzi sangat buruk. Huan Chuyu dan yang lainnya menatap panggung dengan penuh perhatian, pertempuran telah meletus sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat membuat keputusan apapun. Kekhawatiran muncul di mata semua orang. Tidak ada yang tahu siapa yang lebih kuat dalam bentrokan ini. Secara logika, Namong Aochen seharusnya lebih unggul, namun, langkah Bai Li Hongzhuang untuk mengecilkan telapak suci api Azure sedikit mengejutkan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menentukan kekuatan telapak suci api Azure setelah menyusut. Apakah Hongzhuang akan baik-baik saja? Tangan Xia Ziqing terjalin saat dia menatap panggung, energi semacam ini sungguh menakutkan. Jika dia adalah orang yang berada di tengah badai energi, akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup. Saya yakin Hongzhuang akan baik-baik saja. Zhan Yunfeng berkata dengan suara yang dalam. Dia percaya pada kekuatan Hongzhuang. Meskipun kekuatan Namong Aochen sangat kuat, dalam hal kekuatan tempur Bai Li Hongzhuang, bahkan jika dia dikalahkan, dia seharusnya tidak berada dalam bahaya. Bab 859. Ketika badai energi menghilang, perisai pelindung secara bertahap surut, dan situasi di panggung pertempuran juga menjadi perhatian semua orang. Hanya saja ketika semua orang melihat situasi di panggung pertempuran, mereka tidak bisa menahan nafas, ada lubang besar di panggung pertempuran yang dibangun dengan batu keras. Lingkungan sekitar lubang juga dipenuhi retakan. Jelas sekali bahwa kedua serangan tersebut telah menyebabkan kehancuran yang besar. Mereka melihat pakaian kuning pucat Namong Aochen berlumuran darah, dan jubah brokat mewahnya juga sobek. Mahkota gioknya sedikit miring, dan rambutnya sedikit berantakan. Tangannya sedikit gemetar, dan wajahnya sangat jelek. Ketika orang-orang dinasti Qing melihat penampilan Namong Aochen, wajah mereka menunjukkan tampilan yang luar biasa. Mereka belum pernah melihat Namong Aochen dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Bahkan jika Namong Aochen bertarung di hari biasa, dia akan menghancurkan lawannya dengan kekuatan absolut. Tapi sekarang, di tangan seorang kultivator yang 2 tingkat lebih lemah darinya, Namong Aochen benar-benar menjadi seperti ini. Itu terlalu mengejutkan. Sedikit mengalihkan pandangan mereka, mata semua orang tertuju pada Bai Li Hongzhuang. Situasi Bai Li Hongzhuang juga sangat buruk, gaun putihnya bermekaran dengan bunga darah, dan bau darah diam-diam meresap ke udara. Saat ini, rambut hitamnya tersebar, dan wajah cantiknya sedikit pucat. Setelah rambut hitamnya tergerai, Bai Li Hongzhuang tampak semakin cantik. Di sisi kiri tulang rusuk Bai Li Hongzhuang, darah perlahan mengalir keluar, tetapi wajah Bai Li Hongzhuang tidak berubah sedikitpun. Namong Aochen memandang Bai Li Hongzhuang seperti ini, dan suasana hatinya sedikit berubah. Sebelumnya, dia hanya mengetahui bahwa kekuatan Bai Li Hongzhuang bagus, namun dia tidak terlalu memperlakukan Bai Li Hongzhuang sebagai lawan. Namun saat ini, setelah melihat kekuatan sebenarnya dari Bai Li Hongzhuang, ia juga merasakan kengerian Bai Li Hongzhuang. Dengan budidaya alam merah tingkat ketiga, dia bisa membuatnya jatuh ke dalam situasi seperti itu. Jika budidaya Bai Li Hongzhuang mencapai alam merah tingkat kelima, dia takut orang yang akan dihancurkan adalah dia. Memikirkan hal ini, niat membunuh di hati Namong Aochen menjadi lebih kuat. Sebagai anggota keluarga kerajaan, dia dengan jelas memahami betapa buruknya lawan seperti Bai Li Hongzhuang ketika dia besar nanti. Jika Bai Li Hongzhuang bukan lawannya, maka itu akan baik-baik saja, tetapi karena Bai Li Hongzhuang sudah bertarung sampai mati bersamanya, maka hari ini dia benar-benar tidak bisa membiarkan Bai Li Hongzhuang turun panggung hidup-hidup. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Pada saat ini, semua orang menahan napas dan tidak lagi berani mengejek Bai Li Hongzhuang. Karena Bai Li Hongzhuang sudah menunjukkan kemampuannya dengan tindakannya. Dia masih bisa mencapai hasil seperti itu dalam pertarungan melawan Namong Aochen, dia layak disebut jenius tempur. Gong Shaoqing dan yang lainnya sangat terkejut. Kekuatan Bai Li Hongzhuang telah mencapai tingkat seperti itu. Jian Qingqiu dan Chang Hongqi saling berpandangan. Mereka tidak bisa berkata-kata karena ada orang abnormal seperti Bai Li Hongzhuang di Changlan Cholege. Bagaimana Bai Li Hongzhuang ini bisa mencapai prestasi luar biasa dalam segala aspek di usia yang begitu muda? Mata Namong Aochen tertuju pada Bai Li Hongzhuang. Saya akui Anda sangat kuat, tapi, kultivasi Anda adalah kelemahan Anda. Mungkin suatu saat nanti, saya tidak akan menjadi lawan Anda, tapi setidaknya untuk saat ini, Anda tidak bisa mengalahkan saya. Petik 2. Bab 860. Ketika Namong Aochen secara pribadi mengakui kekuatan Bai Li Hongzhuang, keheranan di mata semua orang menjadi lebih kuat. Ini telah membuktikan keunggulan Bai Li Hongzhuang. Bai Li Hongzhuang memandang Namong Aochen dengan dingin. Kekuatan orang ini memang tidak lemah. Tidak ada gunanya membicarakannya saja, kata Lin Feng sambil tersenyum. Mulut Namong Aochen membentuk senyuman. Kamu sudah terluka parah,
kamu tidak bisa menjadi lawanku. Tulang rusuk Bai Li Hongzhuang sudah patah, jika dia terus bertarung, Bai Li Hongzhuang tidak akan bisa memainkan levelnya sama sekali. Hanya saja Bai Li Hongzhuang tidak mau mengakuinya. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah padaku. Saat suara Bai Li Hongzhuang jatuh, mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya memadat di tubuhnya. Saat ini, Bai Li Hongzhuang masih ingin terus berjuang. Jika dia tidak berhati-hati, Bai Li Hongzhuang harus meninggalkan kehidupan kecilnya di panggung seni bela diri. Mata Bai Li Hongzhuang dipenuhi dengan sedikit ejekan, Namong Ao Chen berpikir bahwa dia lebih unggul, tetapi sekarang organ dalamnya seharusnya terbakar seperti api. Xia Ziqing tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lu Huaiyan. Guru Lu, bisakah Hongzhuang terus berjuang seperti ini? Ekspresi Lu Huaiyan juga agak rumit. Sesuai aturan final, selama siswa tidak mengaku kalah, mereka tidak bisa menghentikan kompetisi ini. Saya yakin Bai Li Hongzhuang memiliki rasa kesopanan. Lu Huaiyan perlahan berkata. Xia Ziqing juga terdiam, dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Bai Li Hongzhuang, tetapi dia juga memahami bahwa kemungkinan Bai Li Hongzhuang mengakui kekalahan sangat kecil. Meskipun Namong Ao Chen biasanya adalah seorang pria sejati, ketika martabat keluarga kerajaan ditantang, pria ini sama sekali tidak memiliki sikap seorang pria sejati. Dalam pandangannya, kelompok orang dari keluarga kerajaan dinasti Qing ini adalah penjahat yang memang pantas mendapatkannya. Bai Si melemparkan kepala singa yang menyala-nyala itu dan segera melompat ke atas panggung. Kepala singa yang menyala-nyala itu berguling hingga mencapai tribun penonton tempat Namong Ao Yi duduk. Meskipun ini adalah tindakan White Lion yang tidak disengaja, di mata orang banyak, ini adalah ejekan terhadap Namong Ao Zi. Tatapan Namong Ao Zi berhenti sejenak di kepala Flaming Lion, tetapi ekspresinya tidak berubah, hanya dengan pandangan sekilas, anggota keluarga kekaisaran di sampingnya berdiri. Binatang putih kecil ini telah meninggalkan panggung. Ini membuktikan bahwa ia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk terus bertarung. Ini adalah kompetisi yang adil, binatang kecil berwarna putih tidak bisa lagi bertarung. Petik 2. Segera setelah anggota keluarga kerajaan selesai berbicara, semua orang yang hadir saling memandang. Biasanya aturan ini hanya berlaku bagi penggarap. Itu tidak memiliki banyak efek mengikat pada monster yang dikontrak. Dalam banyak kasus, monster yang dikontrak akan terus bertarung. Namun, bukan hal yang tidak masuk akal bagi keluarga kekaisaran untuk mengemukakan peraturan ini pada saat ini. Keluarga kerajaan dinasti Qing terlalu tidak tahu malu. Wajah Bai Junyu diwarnai dengan sedikit amarah. Awalnya, selama Bai Si berada di atas panggung, dengan kekuatannya, kemungkinan memenangkan kompetisi ini hampir pasti. Siapa sangka keluarga kerajaan akan mengeluarkan aturan seperti itu. Ini benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Saya bertanya-tanya mengapa Ling Yin Cholege bisa menjadi juara pertama turnamen perguruan tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata mereka mengandalkan cara yang tidak tahu malu ini. Bab 861. Bahkan orang-orang dinasti Qing terdiam saat ini. Meskipun mereka juga tahu bahwa pendekatan dinasti Qing agak berlebihan, kaisar ada di sini. Mereka tidak berani mengatakan apapun kecuali mereka lelah hidup. Huan Chuyu sedikit mengernyit dan berkata, pertempuran monster kontrak tidak pernah terbatas pada lokasi saja. Pernyataan ini agak tidak masuk akal. Biasanya, ketika monster yang dikontrak berpartisipasi dalam sebuah kompetisi, karena jangkauan pertempuran kultivator cukup luas, pertarungan antar monster iblis tidak akan mempengaruhi kultivator sebanyak mungkin, itu juga merupakan hal yang umum bagi binatang iblis untuk muncul di luar panggung seni bela diri. Jian Qingqiu sudah mengerti setelah memperhatikan penampilan anggota keluarga kerajaan. Dalam pertempuran ini, apapun yang terjadi, Namong Ao Chen harus menang. Sebagai putra mahkota dinasti Qing, identitas Namong Ao Chen berbeda dari kultivator biasa. Hari ini, dia harus menang apapun yang terjadi. Karena dia mewakili putra mahkota dinasti Qing. Alasan mengapa Namong Ao Zi membiarkan Namong Ao Chen berpartisipasi kali ini adalah agar semua orang mengetahui kekuatan Namong Ao Chen. Jika Namong Ao Chen gagal hari ini, reputasinya akan sangat rusak. Universitas Ling Yin bergabung dengan keluarga kerajaan dinasti Qing, tentu saja, perintah Namong Ao Zi tidak bisa diabaikan. Jian Qingqiu dengan cepat memulihkan penampilannya yang bermartabat. Huan Tua, persaingan antar kultivator hanya terbatas pada platform. Begitu kultivator berada di luar platform, ia akan dinilai gagal, hal ini tentu saja terjadi pada monster kontrak. Jian Qingqiu berkata perlahan, tapi matanya menatap Chang Hongqi. Chang Hongqi segera mengerti dan mengangguk, ya, apa yang dikatakan kepala sekolah Jian masuk akal. Wajah Huan Chuyu menjadi muram dalam sekejap, kedua orang tua ini terlalu tidak tahu malu. Belum pernah ada aturan seperti itu di pertemuan pertukaran akademi sebelumnya. Apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Huan Chuyu berdiri, perubahan dan wajah ramahnya penuh amarah. Sejak datang ke Universitas Ling Yin, Jian Qingqiu dan Chang Hongqi telah membuatnya tak tertahankan lagi. Sekarang Bai Li Hongzhuang berjuang sejauh ini, hanya demi kehormatan Universitas Changlan. Dia telah menanggung hal-hal sebelumnya, tetapi masalah ini terkait dengan Bai Li Hongzhuang, dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa.
Saat Huan Chuyu berdiri, para penonton menjadi gempar. Sebagai wakil kepala sekolah Changlan Chollege, ia sudah menyatakan bahwa persaingan tersebut tidak adil. Mata semua orang tertuju pada Namong Ouzi. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Kaisar tentang hal ini. Ketika Xia Ziqing dan yang lainnya melihat protes Huan Chuyu, hati mereka dipenuhi kegembiraan. Paling tidak, ini membuktikan bahwa wakil kepala sekolah berpihak pada siswa. Jian Qingqiu dan Jian Qingyu tidak berpikir bahwa Huan Chuyu akan tiba-tiba melepaskan semua kepura-puraan ramahnya. Secara logika, dalam situasi seperti ini, Huan Chuyu seharusnya tidak punya pilihan selain menelan amarahnya. Tapi apa yang salah dengan Huan Chuyu? Api amarah berkobar di mata Huan Chuyu, ketika dia melihat salah satu siswa akademi menderita pukulan hebat dan yang lainnya terluka parah karena apa yang disebut pertukaran akademi. Dia tiba-tiba tidak mengerti mengapa dia begitu gigih selama ini. Keberadaan perguruan tinggi Changlan adalah untuk melatih siswa, dan tujuan turnamen perguruan tinggi adalah untuk meningkatkan motivasi pengembangan siswa. Bab 862. Daripada mengikuti turnamen perguruan tinggi demi keuntungan, lebih baik menyerah. Changlan Chollege bisa didirikan sendiri. Selama mereka tidak berkompetisi, apa bedanya? Mereka tidak bersekolah di Lingyin Chollege dan Beihai Chollege, jadi mengapa mereka harus begitu peduli? Saat ini, Huan Chuyu sudah memahami segalanya. Semuanya demi para siswa. Dia tidak akan terus mentolerir trik kecil dari Lingyin Chollege ini. Huan Tua, apa yang kamu lakukan? Ini adalah aturan turnamen perguruan tinggi. Jian Qingqiu sedikit cemas. Di hadapan banyak orang, dia tidak mengerti apa yang salah dengan Huan Chuyu. Aturan apa? Menurutku, selama itu bermanfaat bagi Lingyin Chollege, itu aturannya. Suara Huan Chuyu terdengar dingin. Changlan Chollege telah bertahan berkali-kali sebagai imbalan atas tuntutan Lingyin Chollege dan Beihai Chollege. Tapi sekarang, dia tidak tahan lagi. Saat suara Huan Chuyu turun, wajah semua orang berubah. Wakil kepala sekolah Changlan Chollege benar-benar berusaha sekuat tenaga kali ini. Wakil kepala sekolah benar-benar mendominasi. Mata Xia Ziqing bersinar karena kegembiraan. Apapun hasil turnamen kampus ini, wakil kepala sekolah adalah idolanya. Tidak takut kekuasaan, dan mengutamakan kepentingan siswa, mentor seperti itu sangat jarang terjadi. Wajah Bai Junyu dan yang lainnya juga memancarkan kegembiraan yang kuat. Perasaan ini, sungguh terlalu gila. Namun, mereka berdarah panas dan impulsif, bahkan wakil kepala sekolah pun melakukan ini, apa yang mereka takutkan. Huan Tua, ada apa denganmu? Ada begitu banyak orang yang menonton sekarang. Wajah Jian Qingqiu berubah total. Meskipun dia sudah lama tidak menyukai Changlan Chollege, mereka selalu berselisih, setidaknya di permukaan, mereka tidak terjatuh. Namun, sekarang Huan Chuyu tidak memberinya muka, sudah jelas bahwa dia akan benar-benar terjatuh. Mata Huan Chuyu dingin dan sikapnya tegas. Kata-kataku ada di sini. Wajah Jian Qingqiu menjadi jelek, dia tidak menyangka Huan Chuyu begitu bodoh. Dia secara terbuka memprovokasi keluarga kerajaan dinasti Qing. Ini menimbulkan masalah. Mata Namong Ouzi juga sedikit berubah. Matanya penuh kedinginan saat dia melihat ke arah Huan Chuyu. Sesaat kemudian, para anggota klan kerajaan sudah berdiri di belakang Huan Chuyu. Kelihatannya, jika Huan Chuyu berani mengucapkan satu kata ketidakpuasan pun, klan kerajaan akan menggunakan kekerasan untuk menghadapinya. Pada saat yang sama, Xia Ziqing dan yang lainnya juga dikelilingi oleh keluarga kerajaan. Jelas sekali, mereka disandera. Untuk sesaat, wajah semua orang berubah. Keluarga kerajaan dinasti Qing secara terang-terangan mengancam mereka. Namun, mereka tetap tidak berani berkata apa-apa. Mereka tidak menyangka keluarga kekaisaran akan menggunakan metode seperti itu untuk membantu Namong Aochen menang. Pada saat ini, bahkan ekspresi para penggarap Universitas Beihai pun berubah. Keluarga kerajaan dinasti Qing sungguh menakutkan. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin kehilangan nyawanya di sini. Lagi pula, ini adalah dinasti Qing. Wajah Huan Chuyu tiba-tiba berubah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah melihat Xia Ziqing dan yang lainnya juga dikepung, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Ini adalah kota kekaisaran dinasti Qing, selama keluarga kerajaan mengambil tindakan, mustahil bagi mereka untuk meninggalkan dinasti Qing. Kepala Sekolah Jian, kamu benar-benar hebat. Bab 863. Setelah Jian Qingqiu mendengar kata-kata Huan Chuyu, wajahnya juga sedikit berubah. Adegan ini juga tidak sesuai ekspektasinya. Namun, keluarga kerajaan sudah mengambil tindakan, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Mata Chang Hongqi tertuju pada keluarga kerajaan, dan ada fluktuasi yang tidak nyaman di matanya. Sikap keluarga kerajaan agak terlalu keras. Meskipun dia selalu berharap untuk mengandalkan kekuatan keluarga kerajaan untuk menyebarkan reputasi Changlan Chollege, dan reputasinya akan lebih menonjol, dia tidak pernah menyangka bahwa sikap keluarga kerajaan akan begitu keras. Keluarga kerajaan dinasti Qing terlalu tercela. Xia Ziqing melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pengawal kerajaan akan terlibat dalam turnamen kampus ini.
Bukankah ini menggunakan seluruh mahasiswa Changlan Colege untuk mengancam Hong Zuang? Memikirkan hal ini, kemarahan di mata Xia Ziqing telah menghilang dengan tenang, dan digantikan oleh keterkejutan dan kebencian. Sekarang hanya Hong Zuang yang berada di platform tinggi. Apakah keluarga kerajaan dinasti Qing akan membunuh Baili Hong Zuang? Tidak, sama sekali tidak. Wajah Xia Ziqing penuh dengan kepanikan. Bagaimana mereka bisa membiarkan Baili Hong Zuang menanggung tekanan bagi mereka semua? Wajah Gong Shaoqing dan lainnya juga berubah. Keluarga kerajaan dinasti Qing terlalu gila. Bagaimana mereka bisa menanggung hal seperti ini? Apakah keluarga kerajaan dinasti Qing berencana menutupi langit dengan satu tangan? Mata Gong Shaoqing terbakar amarah. Ini benar-benar sebuah ancaman. Untuk sementara, suasana seluruh arena seni bela diri kerajaan berubah. Ini adalah sarana keluarga kerajaan di sebuah negara besar, tidak mungkin menantang martabat keluarga kerajaan dinasti Qing di sini. Itu hanya beberapa siswa dari Changlan Colege. Selama keluarga kerajaan mau, mereka bisa melenyapkannya sepenuhnya, dan pada saat yang sama, membuat berita ini tidak bisa menyebar. Pada saat ini, semua orang bersimpati pada para penggarap Universitas Changlan. Terkadang, menjadi terlalu menonjol adalah suatu kesalahan. Mata Mo Yunjue berkedip pelan, dan di saat yang sama, matanya diam-diam menatap seorang pria tidak jauh dari sana. Setelah memperhatikan mata Mo Yunjue, pria itu segera mengerti dan diam-diam meninggalkan arena seni bela diri kerajaan ketika tidak ada yang memperhatikan. Ketika Namong Ouzi memerintahkan penjaga keluarga kekaisaran untuk menculik Huan Chuyu dan yang lainnya, dia telah memberikan perintah untuk menutup seluruh arena pertempuran keluarga kekaisaran. Namun, segel semacam ini jelas bukan masalah bagi orang ini. Baili Hongzuang melihat serangkaian perubahan di sekelilingnya, dan tatapan dingin muncul di matanya. Keluarga kerajaan dinasti Qing benar-benar tidak tahu malu. Baili Hongzuang mencibir, tapi pikirannya penuh dengan pikiran, sekarang dia telah menjadi eksistensi yang tidak dapat ditoleransi dalam keluarga kerajaan dinasti Qing. Begitu dia berusaha sekuat tenaga, seluruh Universitas Changlan pasti akan dikendalikan oleh keluarga kerajaan dinasti Qing. Namong Ouzi ingin menggunakan metode ini untuk memaksanya tunduk, tetapi dia tidak mau tertipu. Dia sangat menyadari metode keluarga kerajaan. Bahkan jika dia meninggal di atas panggung hari ini, mustahil bagi Namong Ouzi membiarkan orang-orang di sekolah air Azure pergi. Semua orang akan mati di sini, dan tidak ada yang bisa kembali ke Universitas Changlan hidup-hidup. Baili Hongzuang dapat menyimpulkan bahwa inilah hasilnya. Ini adalah bagian keluarga kerajaan yang menjijikkan. Saat berikutnya, mata Baili Hongzuang tertuju pada Namong Aochen, sekarang hanya ada satu jalan tersisa, yaitu menculik Namong Aochen. Bab 864. Keluarga kerajaan yang penuh kebencian ini, aku pasti akan memusnahkan keluarga kerajaan dinasti Qing di masa depan. Xiao Hei sangat marah hingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Keluarga kerajaan dinasti Qing tidak tahu malu sampai sejauh ini. Mereka tak segan-segan menggunakan cara seperti itu untuk memaksa seorang siswa, jika ini menyebar, keluarga kerajaan tidak akan punya wajah sama sekali. Baili Hongzuang tidak kehilangan ketenangannya karena hal ini. Dia hanya bisa mengatasi situasi ini dengan menenangkan diri. Xiao Hei, Xiao Bai, aku akan berpura-pura bertarung nanti, tapi akan sulit untuk menaklukkan Namong Aochen dalam kondisiku saat ini. Kalian berdua harus ingat untuk membuat badai, kami akan merebut Namong Aochen sesegera mungkin. Mendengar ini, Xiao Hei dan Xiao Bai mengangguk lagi dan lagi. Mereka memahami betapa seriusnya situasi saat ini, mereka harus berhasil dalam satu pukulan, jika tidak, situasi mereka akan menjadi sangat berbahaya. Dengan kekuatan mereka, seharusnya tidak sulit untuk membawa pergi gurunya, tetapi jika seluruh tim Universitas Changlan dalam bahaya, guru mereka akan menyalahkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak bisa membiarkan tuan mereka jatuh ke dalam kesedihan seperti itu. Setelah mendengar sarkasme dalam kata-kata Baili Hongzuang, wajah Namong Aochen menjadi agak jelek. Faktanya, dia awalnya ingin mengakhiri pertarungannya dengan Baili Hongzuang dengan cara yang menghancurkan. Namun, ia tidak menyangka daya juang Baili Hongzuang begitu kuat hingga ia pun mengalami cedera serius. Baginya, ini adalah sebuah penghinaan. Keluarga kerajaan tidak bisa mentolerir kegagalan seperti itu, jadi ayahnya mengambil tindakan. Namong Aochen juga dengan cepat pulih dari kondisi depresi sebelumnya. Apapun yang terjadi, hasilnya ditulis oleh pemenang. Baili Hongzuang dan yang lainnya hanyalah batu loncatan untuknya, dia tidak peduli sama sekali. Jika Anda berani menghina martabat keluarga kerajaan, Anda harus siap menanggung konsekuensinya. Namong Aochen menatap Baili Hongzuang dengan dingin. Dia hanyalah seorang kultivator di perguruan tinggi, di depan keluarga kerajaan, kekuatannya terlalu lemah. Orang biasa tidak mampu menyinggung anggota keluarga kerajaan. Sayangnya, sudah terlambat bagi Baili Hongzuang untuk memahaminya. Mudah-mudahan, dia tidak melakukan kesalahan yang sama di kehidupan selanjutnya. Mendengar kata-kata Namong Aochen, ejekan di mata Baili Hongzuang semakin dalam. Bukankah itu hanya keluarga kerajaan? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu begitu hebat? Hanya berdasarkan penampilanmu,
Aku yakin keluarga kerajaan dinasti Qing cepat atau lambat akan hancur. Saat suara Baili Hongzuang turun, semua orang tersentak. Baili Hongzuang ini pasti bosan hidup, Baili Hongzuang masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu di saat seperti ini. Bukankah dia menggali kuburnya sendiri? Namun, begitu Hongzuang mengatakan itu, tepuk tangan meriah terdengar dari seluruh kelas. Semua orang melihat ke arah sumber suara dan melihat semua siswa sekolah air Azure, termasuk Huan Chuyu, bertepuk tangan. Wajah Xia Ziqing dan yang lainnya penuh ketegasan, sejak mereka memulai jalur kultivasi, mereka telah bersiap untuk kehilangan nyawa. Kekuatan keluarga kerajaan dinasti Qing melampaui ekspektasi mereka, tetapi mereka bukanlah pengecut. Mereka tidak akan membiarkan Baili Hongzuang mengorbankan segalanya demi mereka. Orang pasti akan mati, terkadang lebih berat dari gunung Tai, terkadang lebih ringan dari bulu angsa. Mereka sudah menebak hasil akhirnya. Kalau begitu, kenapa tidak lebih berani? Bagaimanapun, mereka akan mati, tentu saja mereka tidak akan membiarkan keluarga kerajaan dinasti Qing mati dengan bahagia. Bab 865. Omong kosong keluarga kerajaan, putra mahkota omong kosong, biarkan mereka masuk neraka. Bai Junyu berteriak. Cui Haoyan memasang ekspresi putus asa di wajahnya. Hidupnya awalnya diselamatkan oleh Baili Hongzuang, dia beruntung bisa hidup begitu lama. Ketika mereka melihat para penggarap Universitas Changlan begitu bersatu, suasana hati orang banyak berangsur-angsur berubah. Harus dikatakan bahwa reaksi para mahasiswa Changlan Chollege benar-benar menular, bahkan mereka merasa keluarga kerajaan sudah bertindak terlalu jauh. Mata Xiao Lan Mei menyapu orang-orang di Changlan Chollege. Mungkin hal-hal sebelumnya belum cukup untuk menunjukkan kekompakan Changlan Chollege. Namun, ketika krisis pecah, hal ini terlihat sepenuhnya. Dia percaya bahwa jika kejadian ini terjadi di Universitas Beihai, para mahasiswa Universitas Beihai pasti akan membiarkan Baili Hongzuang mati sebagai imbalan atas kemungkinan kelangsungan hidup mereka sendiri. Inilah kesenjangan antara mahasiswa kedua perguruan tinggi. Setelah melihat sikap Xia Ziqing dan yang lainnya, mata Baili Hongzuang juga menunjukkan senyuman tipis. Karena teman-temannya dia harus mencoba yang terbaik. Saat berikutnya, mata Baili Hongzuang tertuju pada Namong Aochen. Seperti yang kamu katakan, Baisi tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran, persaingan di antara kita akan terus berlanjut. Melihat tatapan gigi Baili Hongzuang, ada riak di mata Namong Aochen. Namun, ketidakmampuan Baisi untuk berpartisipasi dalam pertempuran adalah hasil yang dia inginkan. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa menghadapi Baili Hongzuang, tetapi bagi Baisi, yang berada di alam merah tingkat kelima, dia tidak punya cara. Saya mengagumi keberanian Anda, ayo mulai. Namong Aochen tersenyum. Mata Baili Hongzuang sedikit menyipit, dan sosoknya langsung menuju ke arah Namong Aochen, Yuan Qi di tubuhnya meledak, dan seni bela dirinya tak terlukiskan. Ledakan. Sebuah ledakan mengejutkan terdengar. Xiao Hei dan Xiao Bai bekerja sama dengan mulus untuk menciptakan ledakan. Hal semacam ini sangat sederhana bagi mereka berdua yang ingin melihat dunia dalam kekacauan. Semua orang hanya bisa melihat asap memenuhi langit. Mereka bahkan tidak mengerti apa yang terjadi dalam waktu singkat itu. Secara logika, dalam waktu sesingkat itu, bahkan jika Baili Hongzuang diizinkan melepaskan kekuatan penuhnya, mustahil baginya untuk menyebabkan fluktuasi seperti itu. Apa yang terjadi? Baili Hongzuang masih kuat. Semuanya terjadi terlalu cepat. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Sekarang, apapun yang dilakukan Baili Hongzuang, tidak ada gunanya. Orang-orang di Changlan Chollege akan mati. Semua orang tidak lagi memperhatikan hasil akhir karena sudah diputuskan. Hanya Mo Yunjue, yang menonton dari tribun, yang memiliki ekspresi kekaguman di matanya saat melihat tindakan Baili Hongzuang. Situasi barusan meletus terlalu cepat, dan bahkan dia tidak melihat dengan jelas bagaimana Baili Hongzuang menyebabkan fluktuasi seperti itu. Namun, dia mengerti bahwa hanya ada satu tujuan Baili Hongzuang menyebabkan fluktuasi seperti itu, dan itu adalah menyandera Namong Aochen. Ini adalah satu-satunya cara dalam situasi saat ini. Hanya dengan menyandera Namong Aochen, masih ada secercah harapan. Wanita ini, meski dalam situasi berbahaya seperti itu, masih bisa tetap tenang. Benar-benar kualitas psikologis yang luar biasa. Bab 866. Baili Hongzuang, kamu hanya menggali kuburmu sendiri dengan melakukan ini. Namong Aochen dengan paksa menekan kengerian di hatinya. Dia tidak percaya Baili Hongzuang memiliki kekuatan seperti itu. Jika Baili Hongzuang pernah meletus dengan kekuatan seperti itu sebelumnya, dia tidak akan menjadi lawan Baili Hongzuang sama sekali. Saya, Baili Hongzuang, tidak pernah kalah. Bahkan jika saya akan mati, saya akan menyeret seseorang ke bawah bersama saya. Seharusnya dianggap baik untuk menyeret putra mahkota bersamaku. Petik 2. Suara Baili Hongzuang dingin, dan sebuah pil muncul di tangannya. Dia segera memasukkannya ke dalam mulut Namong Aochen tanpa ragu-ragu. Gudong, Namong Aochen yang disandera tidak bisa menolak sama sekali. Ketika dia bereaksi, pil itu sudah ditelannya. Apa yang kamu lakukan padaku? Wajah Namong Aochen memancarkan sedikit kepanikan.
Dia tahu bahwa Bai Li Hongzuang adalah seorang alkemis, dan dia yakin bahwa pil yang diberikan Bai Li Hongzuang kepadanya jelas bukan sesuatu yang baik. Saat kamu memutuskan untuk mengancamku dengan nyawa rekan satu timku, kamu juga harus bersiap menanggung amarahku. Saya, Bai Li Hongzuang, selalu pendendam. Selama aku tidak mati hari ini, keluarga kerajaan dinasti Qing pasti akan hancur di tanganku. Petik 2. Suara Bai Li Hongzuang penuh dengan tekad yang mendominasi. Tindakan keluarga kerajaan dinasti Qing telah menyentuh keuntungannya. Dia tidak bisa mentolerirnya. Hati Namong Ao Chen terasa dingin, masuk akal untuk mengatakan bahwa dengan kekuatan Bai Li Hongzuang saja, mustahil untuk memberikan dampak apapun pada keluarga besar kerajaan dinasti Qing. Namun, dia punya firasat bahwa Bai Li Hongzuang benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Ketika asap perlahan menghilang, semua orang juga melihat situasi di atas panggung. Namun, ketika semua orang melihat situasinya, mata mereka tidak bisa membantu tetapi berubah sedikit pun. Bai Li Hongzuang sebenarnya menyandera Namong Ao Chen. Bagaimana ini mungkin? Bai Li Hongzuang sudah terluka parah, dia seharusnya tidak cocok dengan Yang Mulia. Petik 2. Bai Li Hongzuang tidak ingin menggunakan metode ini untuk membuat Universitas Changlan lepas dari kendali pengawal kerajaan, kan? Ketika semua orang melihat tindakan Bai Li Hongzuang, mereka merasakan kekaguman terhadap Bai Li Hongzuang. Dia jelas tahu bahwa situasinya tidak ada harapan, tapi dia tetap tidak menyerah. Mungkin dia tidak berjuang sampai mati demi dirinya sendiri. Setelah Xia Ziqing dan yang lainnya melihat Bai Li Hongzuang menyandera Namong Ao Chen, wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bagaimana Bai Li Hongzuang berhasil melakukannya setelah dia terluka parah. Saat ini, Bai Li Hongzuang benar-benar pahlawan di hati mereka. Persetan dengan mereka, aku akan bertarung. Mata Cui Haoyan memerah, Bai Li Hongzuang sudah melakukan ini, mereka tidak bisa terus seperti ini. Kekuatan di tubuh Gong Shaoqing dan yang lainnya juga melonjak dalam sekejap. Mungkin hasil akhir mereka tidak bisa diubah, tapi bagus juga jika menyebabkan kerusakan pada keluarga kerajaan. Bagaimana ini mungkin? Namong Yuer memandang Bai Li Hongzuang dengan tidak percaya. Sekarang pakaian Bai Li Hongzuang berlumuran darah. Terlihat betapa seriusnya cedera Bai Li Hongzuang. Namun, dalam keadaan seperti itu, Bai Li Hongzuang masih bisa menyandera Namong Ao Chen, ini sungguh tidak terduga. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Bai Li Hongzuang melakukannya. Bab 867. Setelah melihat pemandangan ini, wajah Namong Ouzi yang selama ini tenang berubah sedikit. Wajah Jian Qingqiu menjadi sangat jelek. Turnamen tahun ini telah sepenuhnya melampaui lingkup kendalinya. Dia memahami maksud keluarga kerajaan ingin melenyapkan tim Changlan Cholege, tapi bukan ini yang ingin dia lakukan. Sekarang, Bai Li Hongzuang telah menyandera Namong Ao Chen, yang membuat situasi semakin kaku. Dia sepertinya kehilangan hak untuk berbicara. Semuanya di luar kendalinya. Mata Bai Li Hongzuang tertuju pada Namong Ouzi. Saat dia membuka mulutnya, semua orang menghirup udara dingin. Orang tua, jika kamu menginginkan nyawa penerusmu, biarkan saja mereka pergi. Orang tua, Bai Li Hongzuang sebenarnya menyebut Namong Ouzi sebagai orang tua. Dia benar-benar tidak ingin hidup. Namong Ouzi memandang Bai Li Hongzuang dengan acuh tak acuh. Kata-katanya penuh keagungan yang tak terbatas. Kamu segera lepaskan putra mahkota. Jika tidak, para siswa Universitas Changlan akan jatuh satu persatu karena tindakanmu. Mata Namong Ouzi dipenuhi dengan cahaya tertentu, sejak Bai Li Hongzuang membuka mulut untuk berbicara, dia sudah mengetahui kelemahan Bai Li Hongzuang. Jika Bai Li Hongzuang menyandera Namong Ouzi hanya untuk pergi sendirian, dia mungkin tidak punya cara apapun. Namun, jika Bai Li Hongzuang ingin melindungi keselamatan semua orang di Changlan Cholege, maka dia memiliki pengaruh yang lebih besar di tangannya. Seorang siswa adalah seorang siswa. Mereka selalu tidak berpengalaman dalam melakukan sesuatu. Mendengar ini, Bai Li Hongzuang terkekeh. Detik berikutnya, lekuk bibirnya perlahan menjadi lebih dingin. Mata Phoenix gelapnya bermekaran dengan cahaya yang mempesona. Saya tidak berdiskusi dengan Anda, saya memerintahkan Anda. Namong Ouzi, lelaki tua seperti ini, tidak pernah menitikkan air mata sampai dia melihat peti mati itu, dia berpikir bahwa dia sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan karena dia memiliki pengaruh. Namun, dia bukanlah tipe orang bodoh yang pernah dilihat Namong Ouji sebelumnya. Aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Aku akan mematahkan salah satu tendon Namong Ao Chen setiap detik. Kamu punya waktu 10 detik. Sudut bibir Bai Li Hongzuang sedikit melengkung saat senyuman haus darah menyebar di wajahnya. Sudah lama sekali dia tidak melakukan hal seperti ini. Namun, Namong Ao Chen dan Namong Ouzi membuatnya merasa jijik. Dia ingin orang-orang egois ini memahami harga yang harus mereka bayar. Sebagai seorang dokter, dia punya ratusan cara untuk menyiksa Namong Ao Chen. Semua orang tercengang saat mendengar kata-kata Bai Li Hongzuang. Mereka tidak pernah menyangka Bai Li Hongzuang menjadi wanita yang begitu kejam. Mereka tidak bisa mengasosiasikan kata-kata kejam seperti itu dengan orang yang begitu cantik dan sempurna di depan mereka. Namun,
Ekspresi serius di wajah Bai Li Hongzuang dengan jelas memberitahu semua orang bahwa dia tidak bercanda. Wajah Namong Ouzi menjadi muram. Jika kamu berani melakukan ini, aku akan membunuh para penggarap Universitas Changlan. Ah, begitu Namong Ouzi selesai berbicara, Namong Aochen menjerit memilukan. Bukan karena hal lain, tapi karena Bai Li Hongzuang telah memotong salah satu tendonnya. Tindakan Bai Li Hongzuang tidak diragukan lagi merupakan tamparan bagi wajah Namong Ouzi. Semua ancaman tidak ada gunanya terhadapnya. Bab 868. Namong Aochen menahan rasa sakit di tangannya dan memandang Bai Li Hongzuang dengan ngeri. Dia tidak percaya Bai Li Hongzuang benar-benar berani melakukan hal seperti itu. Apakah dia tidak tahu bahwa semuanya berada di bawah kendali keluarga kekaisaran? Tindakan Bai Li Hongzuang sekarang hanya akan membuat nasibnya semakin menyedihkan. Semua orang terguncang oleh ketegasan dan kekejaman Bai Li Hongzuang. Mereka belum pernah melihat seorang siswa yang begitu kejam sejauh ini. Hal itu membuat orang merasa takut dan bingung. Hanya mata Mo Yunjue yang bersinar karena kegembiraan. Hanya wanita seperti ini yang cocok untuknya. Keberanian seperti ini, metode seperti ini, sungguh menakjubkan. Bahkan jika dia ingin membantu kelompok Bai Li Hongzuang meninggalkan tempat ini dengan selamat, itu tidak akan mudah. Namun, selama rakyatnya datang, semua masalah ini akan mudah diselesaikan. Sebelumnya, dia juga ingin tahu apa yang direncanakan Bai Li Hongzuang. Penampilan Bai Li Hongzuang saat ini sudah cukup membuatnya takjub. 9. Ah! Jeritan lain terdengar, Bai Li Hongzuang tanpa ampun memotong tendon lain di tangan Namong Aochen. Namun, di bawah rasa sakit yang luar biasa dari Namong Aochen, ekspresi Bai Li Hongzuang tidak berubah sama sekali. Seolah-olah ini adalah hal yang biasa baginya. Bai Li Hongzuang terkekeh sambil memandang ke arah Namong Ouzi, sepertinya kamu tidak terlalu peduli dengan putra mahkota ini. Tatapannya menyapu Namong Ouzi dan Namong Aochen. Bai Li Hongzuang mengangguk, benar. Namong Aochen bukan satu-satunya putramu. Jika dia mati, kamu bisa mengasuh satu lagi. Bagaimana dengan ini? Diiringi tawa Bai Li Hongzuang, semua urat di tangan kanan Namong Aochen terpotong. Sebagai seorang dokter, dia sangat jelas tentang hal ini. Dia dengan mudah memotong semua urat di tangan Namong Aochen. Dia hanya bisa menggunakan metode seperti itu untuk memenangkan pertandingan melawan lelaki tua seperti Namong Aochen yang membanggakan kecerdasannya. Ah, di bawah rasa sakit yang begitu hebat, seluruh tubuh Namong Aochen mulai bergerak-gerak. Sekarang, Bai Li Hongzuang seperti setan di matanya, dia berpikir bahwa dia sudah sangat kejam, tetapi di depan Bai Li Hongzuang, dia masih merasa ada kesenjangan besar antara dia dan Bai Li Hongzuang. Tidak hanya Namong Aochen, semua orang memandang Bai Li Hongzuang dengan takjub, mereka tidak percaya Bai Li Hongzuang bisa melakukan hal seperti itu di usia yang begitu muda. Itu terlalu mengejutkan, Xia Ziqing dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka selalu berpikir bahwa Bai Li Hongzuang adalah orang yang toleran dan mudah bergaul, tetapi mereka belum pernah melihat Bai Li Hongzuang seperti itu. Mungkin kekejaman semacam ini akan membuat orang lain merasa sangat kecewa, tapi mereka lebih tersentuh. Alasan mengapa Bai Li Hongzuang melakukan ini semua adalah untuk mereka. Itu karena mereka tidak mempunyai kekuatan yang cukup. Jika tidak, Bai Li Hongzuang tidak akan terjerumus ke dalam situasi seperti itu. Pada saat ini, Namong Ouzi tidak bisa lagi bersikap acuh tak acuh. Dia memang memiliki banyak putra, tetapi Namong Aochen adalah pewaris tahta yang paling menjanjikan. Yang lainnya tidak bisa dibandingkan dengan Namong Aochen. Ini adalah kerugian yang tidak mampu ditanggung oleh keluarga kerajaan. Menurut pendapatnya, Bai Li Hongzuang hanyalah orang gila. Bab 869. Pada saat ini, Namong Yujin senang karena Bai Li Hongzuang tidak menyandera dia. Siapa yang mengira bahwa Namong Aochen, yang selalu bersemangat, akan mengalami hari seperti itu? Cara seperti itu terlalu kejam. Bai Li Hongzuang, tahukah kamu konsekuensi dari tindakanmu? Mata Namong Ouzi tertuju pada Bai Li Hongzuang. Matanya penuh amarah. Sebagai kaisar dinasti Qing, dia kini harus bernegosiasi dengan seorang murid. Sayang sekali. Langsung saja, atas momentum yang diciptakan oleh Namong Ouzi, Bai Li Hongzuang hanya menjawab dengan dingin. Keluarga kerajaan dan yang lainnya suka berbicara banyak hal yang tidak masuk akal. Bukankah akan menghemat banyak waktu untuk langsung ke pokok permasalahan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat meninggalkan dinasti Qing hidup-hidup dengan menyandera Namong Aochen? Teman-temanmu akan terlibat karena tindakan bodohmu. Namong Ouzi berdiri dan aura rajanya meledak. Dia harus membunuh Bai Li Hongzuang. Tuan, pada saat itu, aura kuat mengunci kita. Xiao Hei sedikit mengernyit. Aura ini sebelumnya tidak ada. Sepertinya orang ini baru saja muncul. Mendengar ini, mata Phoenix Bai Li Hongzuang bersinar dengan sentuhan dingin. Namong Ouzi jelas telah menunjukkan tanda-tanda melunak sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi begitu tangguh pada saat ini? Kami tidak perlu kamu mengkhawatirkan kami. Xia Ziqing berkata dengan marah. Kaisar dinasti Qing yang mengancam sekelompok siswa benar-benar tidak tahu malu.
Mata Namong Ouzi setajam pisau saat dia menatap tajam ke arah Xia Ziking. Namun, Xia Ziking selalu menjadi orang yang tidak berperasaan. Mata Namong Ouzi bisa menakuti orang lain, tapi tidak bisa membuatnya takut. Xiao Hei, orang ini, apakah kamu memiliki kemampuan untuk menghadapinya? Baili Hongzuang bertanya. Dinasti Qing adalah negara besar. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan keluarga kerajaan sangat kuat. Pasti ada beberapa orang yang sangat kuat. Bahkan jika Namong Aochen ada di tangannya, orang-orang tua ini masih punya cara untuk menyelamatkannya. Ini pasti monster tua. Ia sangat kuat. Jika kita bekerja sama, kita mungkin punya peluang, kata Xiao Hei dengan sungguh-sungguh. Baili Hongzuang menyipitkan matanya. Untuk bisa membuat Xiao Hei dan Xiao Bai begitu berhati-hati, itu sudah cukup untuk membuktikan betapa abnormalnya kekuatan lelaki tua ini. Dia masih meremehkan sifat tidak tahu malu dari keluarga kerajaan dinasti Qing. Kalau tidak, dia akan membuat beberapa persiapan dan situasinya tidak akan berakhir seperti ini. Jika itu masalahnya, maka kita hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Mata Baili Hongzuang bersinar dengan tekad, menyerah bukanlah pilihannya. Baili Hongzuang, mati. Mata Namong Ouzi menatap ke langit. Pada titik ini, hal itu tidak dapat ditunda lagi. Tangan Namong Aochen juga perlu dirawat secepatnya. Saat suara Namong Ouzi jatuh, semua orang merasakan kekuatan yang sangat kejam meletus. Kemudian, sesosok tubuh dengan cepat terbang menuju Baili Hongzuang, dan niat membunuh yang kuat juga memenuhi udara. Mata Mo Yunjue tiba-tiba memadat, ketika niat membunuh ini muncul, sosok Mo Yunjue juga berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas keluar. Baili Hongzuang adalah wanita yang disukai Mo Yunjue. Jika orang lain ingin membunuh Baili Hongzuang, mereka harus melewatinya terlebih dahulu. Mencari kematian. Bab 870. Baili Hongzuang hanya merasakan aura ganas mengunci dirinya, dan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa melawan. Namun, saat Xiao Hei dan Xiao Bai hendak bergerak, seseorang telah berdiri di depan Baili Hongzuang. Siapa yang berani menyakiti istriku? Suara rendah dan geram terdengar, dengan sikap sombong dan tegas seperti biasanya, hanya satu kalimat yang memiliki kekuatan yang tak terlukiskan. Siapa yang berani menyentuhnya? Suara dingin terdengar, dipenuhi dengan semacam ancaman dan tekanan yang dalam, membuat orang tanpa sadar merasakan merinding. Kedua suara ini terdengar hampir bersamaan, dan dua sosok bangga, satu emas dan satu hitam, telah berdiri di depan Baili Hongzuang. Ledakan. Keduanya memukul pria itu dengan kecepatan kilat, dan semua orang hanya melihat gelombang energi. Kekuatan semacam ini jauh lebih menakutkan daripada pertarungan antar siswa akademi. Baili Hongzuang memandangi dua sosok di depannya, dan wajahnya yang lembut penuh kejutan dan ketidakpercayaan. Di Beichen, sosok emas pucat memandang Baili Hongzuang, dan saat dia melihat Baili Hongzuang, kebrutalan dan kemarahan berubah menjadi kelembutan dan cinta. Namun, ketika mata di Beichen tertuju pada pakaian Baili Hongzuang yang berlumuran darah, kemarahan yang tak terkendali kembali melanda hatinya. Siapa yang melakukan ini? Suara rendah dan tertekan menyapu badai yang tak terbatas. Dia harus kembali ke sekte untuk suatu urusan, dan setelah menyelesaikan masalah tersebut, dia segera bergegas kembali. Dari Heimu, dia mengetahui bahwa Baili Hongzuang datang ke dinasti Qing untuk berpartisipasi dalam pertukaran akademi, dan dia segera bergegas. Semakin dekat dia ke Royal Battle Arena, semakin dia merasa tidak nyaman, dia tidak menyangka akan ada pengawal kerajaan di luar pintu, dan dia bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Namun, ketika dia melihat situasi di arena seni bela diri dengan jelas, dia sangat marah hingga ingin membelah diri. Hampir sekilas, Di Beichen sudah mengerti apa yang terjadi. Huan Chuyu dan tim dari Universitas Changlan disandera, dan hanya Baili Hongzuang yang tersisa di atas panggung, menahan putra mahkota dan Namong Ouzi. Tanpa berpikir panjang, dia tahu bahwa Baili Hongzuang terpaksa melakukan ini. Orang-orang dinasti Qing sangat tidak tahu malu, menggunakan kekuatan seluruh negeri untuk menghadapi tim dari Changlan Chollege. Hati Namong Aochen terasa dingin, kekuatan pria di depannya hampir lebih kuat dari ayahnya. Dia selalu merasa bahwa kekuatannya adalah yang terbaik di antara generasi muda. Baru setelah dia bertarung dengan Baili Hongzuang, dia menemukan bahwa gadis yang lebih muda darinya ini memiliki kekuatan tirani. Namun, setelah melihat pria di depannya, hatinya semakin bertambah. Karena saat berhadapan dengan pria ini, dia merasa tidak bisa dibandingkan. Di Beichen ini, siapa dia? Wajah pucatnya menunjukkan senyuman lega, dan Baili Hongzuang, yang awalnya seperti tali, juga menjadi santai setelah melihat Di Beichen. Meski situasi di depannya masih sangat buruk, selama Di Beichen ada di sana, dia bisa merasa nyaman. Baili Hongzuang menggelengkan kepalanya sedikit. Ceritanya panjang, dan yang paling penting adalah menyelesaikan situasi di depannya. Pada saat yang sama, mata Di Beichen tertuju pada Mo Yunjue. Bab 871. Ketika Mo Yunjue melihat Di Beichen muncul, dia terkejut sesaat, tetapi dalam sekejap, dia kembali ke ketidakpedulian. Baili Hongzuang berada dalam situasi berbahaya, jika Di Beichen tidak muncul, maka dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menjadi suaminya.
Mata Di Beichen dan Mo Yunjue bertemu sejenak, dan Di Beichen segera menyadari bahwa dia memiliki saingan yang kuat dan kuat. Mata Mo Yunjue tidak menyembunyikan cintanya pada Bai Li Hongzuang, dan provokasi halus membuat Di Beichen semakin tak tertahankan. Bai Li Hongzuang juga tercengang dengan tindakan Mo Yunjue. Sebelumnya, Mo Yunjue telah membantunya beberapa kali, yang mana hal ini sudah sangat jarang terjadi, tetapi sekarang Mo Yunjue menentang keluarga kerajaan demi dia. Ini adalah konsep yang sangat berbeda. Menara pertama dibangun di kota kekaisaran, dan Mo Yunjue telah membuat marah keluarga kerajaan dinasti Qing saat ini, yang sama saja dengan kerugian besar bagi dirinya sendiri. Pada saat ini, Bai Li Hongzuang memahami apa yang telah dilakukan Mo Yunjue. Mo Yunjue, Bai Li Hongzuang perlahan berkata, saat ini dia tidak bisa berkata apa-apa selain berterima kasih padanya. Namun, sebelum Bai Li Hongzuang menyelesaikan kata-katanya, Mo Yunjue sudah mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Yang dia inginkan bukanlah perasaan Bai Li Hongzuang. Setelah semua orang yang hadir melihat kemunculan tiba-tiba Di Beichen dan Mo Yunjue, ada rasa takjub yang kuat di mata mereka. Pada saat kritis ini, ada dua pahlawan yang menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan, dan yang paling penting adalah kedua pemuda ini benar-benar bergabung dengan tuan keluarga kerajaan dan masih aman dan sehat. Bukankah itu bos menara pertama? Saya sudah lama mendengar bahwa Bai Li Hongzuang adalah istri Mo Yunjue, dan sekarang tampaknya itu benar. Petik 2. Itu tidak benar, bukankah pria berjubah emas pucat yang menyatakan bahwa Bai Li Hongzuang adalah istrinya? Bagaimana situasinya? Semua orang benar-benar tercengang, apakah itu Di Beichen atau Mo Yunjue, bagi mereka untuk dapat membantu saat ini, itu sudah cukup untuk membuktikan posisi Bai Li Hongzuang di hati mereka. Namun, kedua orang ini adalah suami Bai Li Hongzuang. Telinga Di Beichen bergerak sedikit, dan mendengar diskusi orang banyak. Matanya memancarkan cahaya dingin, dan sekali lagi menatap Mo Yunjue, ekspresinya telah berubah. Brengsek, apa yang orang ini lakukan saat dia tidak ada? Di Beichen merasa cemas, jika dia mengetahui hal ini, dia akan membawa Hongzuang pergi bersamanya, dan Hongzuang tidak akan jatuh ke dalam situasi seperti itu. Dibandingkan dengan badai di hati Di Beichen, Mo Yunjue tampak sangat tenang. Namun, Di Beichen juga tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk terlibat, keluarga kerajaan dinasti Qing adalah masalah terbesar mereka. Terlebih lagi, dia cukup percaya pada Hongzuang, dan itu hanyalah ide sepihak Mo Yunjue. Ketika Xia Ziqing dan yang lainnya melihat Di Beichen muncul, mata mereka tidak bisa menahan ekspresi kegembiraan. Di Beichen adalah orang dengan status tertinggi di antara semuanya. Sekalipun dinasti Qing adalah negara besar, kekuatan Sekte Tiangang bahkan lebih menakjubkan, Namong Ouzi pasti tidak akan berani mengambil tindakan melawan Tuan Muda Sekte Tiangang. Setelah Namong Yuer melihat Mo Yunjue dan Di Beichen berdiri di depan Bai Li Hongzuang, hatinya diliputi oleh rasa cemburu yang kuat. Bai Li Hongzuang berani menginjakan satu kaki di dua perahu. Namun, kedua orang ini sepertinya rela melakukan apa saja demi Bai Li Hongzuang. Mengapa? Bab 872. Kekuatanmu tidak buruk. Suara rendah dan serak terdengar. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa seorang lelaki tua muncul di samping Namong Ouzi. Sosok lelaki tua itu kuyu dan tubuhnya memancarkan aura senja. Namun, matanya sangat cerah dan tidak tampak seperti orang tua di usia senja. Jelas sekali, orang yang menyerang Bai Li Hongzuang adalah lelaki tua ini. Tatapan Di Beichen bertemu dengan Namong Ouzi dan yang lainnya. Wajahnya yang tampan dan luar biasa dipenuhi dengan rasa dingin yang sedingin es. Tidak peduli siapa kelompok orang ini, siapapun yang berani menyakiti istrinya adalah musuhnya. Ketika Namong Ouzi melihat serangan Mo Yunjue, matanya yang tenang bergetar dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang betapa kuatnya kekuatan Mo Yunjue, namun, pihak lain tidak dapat diduga dan bahkan dia tidak dapat memahaminya. Dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang hubungan dekat antara Mo Yunjue dan Bai Li Hongzuang. Namun menurutnya, Mo Yunjue hanyalah seorang wanita, tidak mungkin bagi Mo Yunjue berselisih dengan keluarga kekaisaran karena seorang wanita. Namun, situasi di depan matanya dengan jelas membuktikan bahwa dia salah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mo Yunjue akan menjadi orang yang tergila-gila. Bagi Bai Li Hongzuang, dia akan menjadi musuh keluarga kekaisaran, itu sama sekali tidak bijaksana. Detik berikutnya, tatapan Namong Ouzi tertuju pada Di Beichen. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Di Beichen dan dia tidak berani meremehkannya. Aura yang dipancarkan pemuda ini sangatlah mengejutkan, sebagai penguasa suatu negara, dia tahu betul bahwa aura semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Hanya orang-orang dengan posisi tinggi yang bisa memiliki aura semacam ini. Aura, kekuatan, dan kekuatan Di Beichen semuanya mengungkapkan bahwa dia luar biasa, dia pastinya seseorang yang tidak bisa diabaikan. Siapa kamu? Namong Ouzi bertanya. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Di Beichen. Mereka juga ingin mengetahui identitas pria yang tiba-tiba muncul ini. Di Beichen menatap dingin ke arah Namong Ouzi, bibir tipisnya bergerak sedikit. Sekte Tiangang, Di Beichen.
Sekte Tiangang. Ketika semua orang mendengar nama Sekte Timba Langit, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Itu adalah kekuatan yang sangat kuat di benua Sengsuan. Siapapun yang bisa menjadi murid Sekte Tiangang adalah naga sejati di antara manusia. Pemuda di depannya sebenarnya adalah murid dari Sekte Tiangang. Murid Namong Ouzi menyusut. Sementara semua orang terkejut dengan nama Sekte Timba Langit, dia terkejut dengan nama Di Beichen. Di Beichen. Dia pernah mendengar nama ini sebelumnya, tapi dia tidak menyangka akan melihatnya di sini hari ini. Di Beichen, tuan muda dari Sekte Tiangang, seorang talenta muda yang layak. Meskipun kekuatan Namong Aochen kuat, itu hanya dalam lingkup dinasti Qing, dibandingkan dengan Di Beichen, seorang jenius sejati di benua Sengsuan, hal itu masih belum layak untuk disebutkan. Seorang siswa biasa dari Azure Water College sebenarnya adalah istri dari tuan muda dari Sekte Tiangang. Apa ini tadi? Namong Ouzi tidak bisa mempercayainya, apakah sekte-sekte saat ini tidak memiliki sedikit pun diskriminasi. Meskipun kekuatan Bai Li Hongzuang sangat luar biasa, jika dia ingin menjadi istri Di Beichen, dia masih belum memenuhi syarat. Namong Ouzi tidak meragukan identitas Di Beichen, hanya sikap Di Beichen yang sudah terbukti terlalu berlebihan. Hanya saja hasil ini sedikit lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Bab 873. Suara Di Beichen terdengar arogan dan tak terbantahkan. Bahkan di hadapan Kaisar Dinasti Qing, sikapnya masih sombong. Dalam situasi ini, kamu tidak bisa membawanya pergi hanya karena kamu menginginkannya. Saat ini, lelaki tua kuyu itu sudah membuka mulutnya, dia sangat tidak puas dengan apa yang dilakukan Namong Ouzi kali ini. Menurut aturan keluarga kerajaan, seseorang tidak boleh mengambil tindakan tanpa kepastian yang mutlak. Sekarang situasinya telah menjadi jalan buntu, tentu saja tidak mungkin menyinggung Sekte Tiangang, tetapi jika orang-orang dari Universitas Changlan pergi seperti ini, reputasi keluarga kerajaan dinasti Qing akan sangat rusak. Namong Ouzi jelas juga mengetahui dampak dari masalah ini, tetapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa Bai Li Hongzuang dapat berhubungan dengan tuan muda dari Sekte Tiangang. Oh, mulut Di Beichen sekali lagi dipenuhi dengan senyuman jahat, tapi dingin dan tegas di matanya menjadi semakin menakutkan. Jika terjadi sesuatu pada istriku, aku akan menguburkan seluruh dinasti Qing bersamanya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Apa identitas Di Beichen ini? Jika dia hanya murid biasa dari Sekte Tiangang, dia tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Mata semua orang bersinar dengan warna yang luar biasa. Seberapa besar dinasti Qing? Bahkan jika Sekte Tiangang adalah eksistensi yang lebih besar, mustahil melakukan ini hanya dengan mengandalkan Di Beichen. Di Beichen, nama ini sangat familiar, di mana aku pernah mendengarnya. Namong Yuer terus berpikir dalam benaknya, dia selalu merasa pernah mendengar nama ini sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat. Tiba-tiba, mata Namong Yuer menyipit, dan ada sentuhan warna yang luar biasa di matanya. Tuan muda dari Sekte Tiangang, Di Beichen. Perasaan tidak percaya menyebar di hati Namong Yuer. Bagaimana eksistensi setinggi itu bisa muncul di sini? Bai Li Hongzuang adalah istrinya, bagaimana ini bisa terjadi? Seperti yang diketahui semua orang, Tuan muda Sekte Tiangang, Di Beichen, adalah pangeran tampan di hati semua wanita, banyak orang mengalami mimpi indah. Bahkan dengan identitasnya, dia tidak layak untuk Di Beichen. Namun, orang biasa seperti Bai Li Hongzuang mampu memenangkan hati Di Beichen. Suara Namong Yue tanpa sadar meningkat beberapa oktav, ekspresi kerumunan yang awalnya bingung berubah ketika mereka mendengar kata-kata Namong Yue. Ekspresi bingung mereka berubah menjadi keterkejutan yang mendalam. Tuan muda dari Sekte Tiangang. Eksistensi agung seperti itu benar-benar muncul di sini. Pada saat ini, tidak ada yang meragukan bobot kata-kata Di Beichen, dengan kekuatannya, dia bisa menghancurkan seluruh dinasti Qing. Namun, keluarga kerajaan masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Apakah mereka gila? Orang tua itu jelas tidak menyangka sikap Di Beichen begitu tegas, kalimat Di Beichen ini saja sudah cukup untuk membuktikan beban Bai Li Hongzuang di dalam hatinya. Mo Yunjue juga melihat ke arah Di Beichen. Dia tidak asing dengan Di Beichen. Sejak tahun-tahun awal, nama Di Beichen telah diselimuti lapisan halo. Tidak hanya itu, dia juga mengetahui bagaimana Di Beichen bisa berkumpul dengan Bai Li Hongzuang. Sebenarnya dia tidak mempedulikan hal lain, tapi penglihatan Di Beichen sangat bagus. Unicorn emas bukanlah ikan di kolam. Begitu ia bertemu angin dan awan, ia akan menjadi seekor naga, masa depan Bai Li Hongzuang jelas tidak dibatasi oleh identitas belaka. Bab 874. Xia Ziqing dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan kaget, dan mata mereka penuh dengan keheranan. Mendominasi. Di Beichen terlalu mendominasi. Di hadapan Kaisar Dinasti Qing, kecuali Di Beichen, tidak ada yang bisa mengatakan hal seperti itu. Situasi tegang aslinya tampaknya tidak lagi begitu buruk setelah kemunculan Di Beichen. Wanita berbaju putih di atas panggung begitu sombong dan kejam sebelumnya, tapi sejak kemunculan Di Beichen, ada sentuhan kelembutan di matanya. Bai Li Hongzuang adalah pahlawan mereka, dan Di Beichen adalah pahlawan Bai Li Hongzuang.
Pandangan Namong Ouzi tertuju pada luka Bai Li Hongxuang. Dia mengerti bahwa alasan mengapa Di Beichen begitu cemas saat ini sepenuhnya karena Bai Li Hongxuang. Dia tahu lebih jelas di dalam hatinya bahwa apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa terjadi pada Bai Li Hongxuang hari ini. Jika tidak, di depan sekte Tiangang yang besar, bahkan keluarga kerajaan dinasti Qing bukanlah apa-apa. Namun, dalam situasi ini, mereka benar-benar tidak punya jalan keluar. Jika Di Beichen dan yang lainnya diizinkan pergi, bahkan jika mereka sepenuhnya memblokir berita tersebut, masih banyak orang yang mengetahuinya. Tidak ada tembok kedap udara di dunia ini. Gong Aochen, sebagai raja berikutnya dari dinasti Qing, ingin memanfaatkan kesempatan pertukaran perguruan tinggi ini agar semua orang tahu betapa kuatnya dia dan meletakkan dasar yang baik untuk kenaikannya. Namun, sekarang dia tidak hanya dikalahkan oleh seorang wanita yang kekuatannya 2 tingkat lebih rendah darinya, tetapi tendonnya juga dipotong di depan umum. Ini jelas sangat memalukan baginya. Bahkan Namong Ouzi sangat tertekan saat ini. Dulu, Changlan Cholege selalu disalahgunakan, mengapa istri Di Beichen tetap tinggal di perguruan tinggi untuk mengolah dan mewakili perguruan tinggi. Tak heran jika penampilan Bai Li Hongxuang sebelumnya begitu luar biasa. Untuk bisa memiliki pria baik seperti Di Beichen, mustahil baginya untuk tidak menjadi kuat. Di Beichen tidak ragu-ragu memeluk Bai Li Hongxuang. Penampilannya yang hati-hati seolah-olah Bai Li Hongxuang adalah harta karun yang tiada taranya dan dia takut menyakitinya secara tidak sengaja. Semua wanita yang hadir sudah mengagumi Di Beichen setelah mengetahui identitas Bai Li Hongxuang. Pada saat ini, melihat Di Beichen yang begitu mulia memperlakukan Bai Li Hongxuang dengan sangat lembut, rasa iri mereka terhadap Bai Li Hongxuang telah mencapai titik ekstrim. Bukankah Bai Li Hongxuang terlalu senang? Jika aku bisa dipeluk Di Beichen, itu sepadan. Sejak awal saya merasa Bai Li Hongxuang luar biasa. Ternyata identitas Bai Li Hongxuang sangat luar biasa. Awalnya, semua orang merasa sulit menerima bahwa Bai Li Hongxuang adalah seorang kultivator sekaligus alkemis. Pada saat yang sama, dia juga sangat mahir dalam teknik prasasti. Namun kini, setelah mengetahui identitas Bai Li Hongxuang, mereka pun paham. Selalu ada beberapa orang jenius yang istimewa di dunia ini, dan orang biasa tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Namong Yue, memandang Bai Li Hongxuang yang dipeluk Di Beichen. Kelima jarinya terkepal erat, dan kukunya tertanam dalam di telapak tangannya, berlumuran darah, tapi dia tidak menyadarinya. Menetes. Darah menetes ke tanah, Namong Yue, tidak pernah begitu iri pada seseorang seumur hidupnya. Dia sudah lama menyukai Mo Yunjue, tapi Mo Yunjue selalu bersikap dingin padanya. Sekarang Mo Yunjue merawat Bai Li Hongxuang, tetapi Bai Li Hongxuang sudah menikah. Bab 875. Mata Di Beichen tertuju pada Namong Ouzi dan yang lainnya. Jika dinasti Qing benar-benar ingin dihancurkan, lakukanlah. Saat suaranya turun, Di Beichen tidak melihat ke arah Namong Ouzi dan yang lainnya. Dia memegang Bai Li Hongxuang dan turun dari panggung. Jika dinasti Qing berani menghentikannya, mereka akan mencari kematiannya sendiri. Dia tahu bahwa Namong Ouzi dan yang lainnya bersikap seperti itu karena mereka ingin dia memberi mereka jalan keluar. Namun, dia tidak mau memberikannya kepada mereka. Sebagai orang yang kuat, dia tidak pernah perlu memikirkan perasaan orang yang lemah. Fakta bahwa dinasti Qing berani memperlakukan Bai Li Hongxuang seperti ini telah memicu kemarahannya, tetapi sekarang cedera Hongxuang adalah hal yang paling penting. Dia harus terlebih dahulu membantu Hongxuang mengatasi cederanya. Sedangkan sisanya, dia akan menanganinya nanti. Ketika dia berbalik, mata Di Beichen bertabrakan dengan mata Mo Yunjue sejenak. Dia tentu saja tidak memiliki perasaan yang baik terhadap pria yang mendambakan istrinya ini. Namun, bagaimanapun juga, pria ini telah membantu Hongxuang dan dia tetap bersyukur. Memahami arti mata Di Beichen, bibir Mo Yunjue membentuk senyuman tipis. Dia mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Dia tahu betul bahwa situasinya saat ini hanya untuk menjaga Bai Li Hongxuang ketika Di Beichen tidak ada di sana. Adapun hal lainnya, ini belum waktunya. Namong Ouzi dan yang lainnya melihat tindakan sombong Di Beichen dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Memang benar, dengan kekuatan Tiangang Zong, tidak perlu berbicara dengan mereka. Karena kekuatan adalah segalanya. Setelah melihat tindakan Di Beichen, Huan Chuyu segera berdiri, matanya yang dingin menyapu Jian Qingqiu dan Chang Hongqi sebelum dia berbalik dan pergi. Mulai sekarang, Changlan Cholege, Lingyin Cholege, dan Beihai Cholege tidak lagi memiliki koneksi apapun. Punggung Huan Chuyu tegak, dan kata-katanya penuh kebebasan dan kesombongan. Dia dan Ren Tianxiong seharusnya sudah membuat keputusan ini sejak lama. Sekarang setelah dia mengatakan ini, dia merasa sangat lega. Ketika Jian Qingqiu dan Chang Hongqi menikmati keuntungan dan kemuliaan yang dibawa oleh keluarga kerajaan, mereka tidak pernah menyadari bahwa mereka telah kehilangan kendali atas akademi. Mungkin perasaan ini belum jelas, tetapi tidak lama kemudian mereka menyadari bahwa mereka hanyalah keberadaan seperti boneka. Sayangnya dia dibutakan oleh sehelai daun. Chang Jian Qingqiu dan Chang Hongqi menatap punggung Huan Chuyu saat dia pergi, mereka ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Samar-samar,
Mereka juga merasakan beberapa petunjuk dari tindakan keluarga kerajaan dinasti Qing, namun sepertinya ini adalah situasi yang sulit diubah. Ketika Gong Shaoqing dan yang lainnya melihat Huan Chuyu telah berdiri dan pergi, mereka tidak lagi ragu-ragu. Mereka hanya berharap bisa meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Di tempat yang dibutakan oleh keserakahan, bahkan udaranya dipenuhi bau anyir. Ketika pengawal istana melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Nangong Ouzi di platform tinggi. Mereka melihat kulit Nangong Ouzi pucat, tapi dia tidak menghentikan mereka. Faktanya, mereka tidak berani menghentikannya. Bukankah ini mencari kematian? Ketika Di Beichen keluar dari arena seni bela diri kekaisaran dengan Bai Li Hongzuang di pelukannya, dia menemukan bahwa pengawal istana yang menghalangi di luar telah dirobohkan.